Kali ini kita akan membahas mengenai gangguan stres pasca trauma atau yang sering disebut sebagai PTSD, sebuah gangguan mental yang serius yang dapat berkembang setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang mengancam jiwa atau sangat traumatis yang meninggalkan bekas mendalam pada jiwa seseorang, memicu berbagai reaksi emosional dan fisik yang dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Untuk dapat didiagnosis mengalami gangguan stres pasca trauma, seseorang harus memenuhi sejumlah kriteria yang tercantum dalam DSM-5. Kriteria ini menggarisbawahi pengalaman traumatis yang mendalam dan berbagai gejala yang timbul sebagai akibat dari trauma tersebut. Pertama, individu harus pernah mengalami atau menyaksikan peristiwa yang sangat mengancam jiwa atau menyebabkan cedera fisik yang serius. Peristiwa ini bisa berupa kecelakaan maut, kekerasan fisik atau seksual, bencana alam, perang atau terorisme, atau bahkan paparan berulang terhadap detail mengerikan dari peristiwa traumatis seperti yang dialami oleh petugas penyelamat. Setelah mengalami trauma, penderita PTSD seringkali mengalami gangguan intrusi. Bayangan peristiwa traumatis akan terus menghantui pikiran mereka, muncul dalam mimpi buruk yang mencekam, atau bahkan memicu reaksi fisik dan emosional yang kuat ketika terpapar pemicu. Dalam beberapa kasus, penderita mungkin merasa terputus dari realitas atau dirinya sendiri. Sebagai mekanisme pertahanan diri, penderita PTSD cenderung menghindari segala sesuatu yang mengingatkan mereka pada trauma. Mereka mungkin menghindari tempat, orang, atau bahkan aktivitas yang terkait dengan peristiwa traumatis. Akibatnya, mereka sering merasa terisolasi dan kehilangan minat pada hal-hal yang sebelumnya mereka nikmati. Perubahan dalam pikiran dan emosi juga menjadi ciri khas PTSD. Penderita mungkin kesulitan mengingat detail penting dari peristiwa traumatis, merasa bersalah, malu, atau marah secara terus-menerus. Mereka juga seringkali merasa terancam dan memiliki pandangan negatif tentang diri sendiri atau dunia. Selain itu, penderita PTSD seringkali mengalami peningkatan kewaspadaan dan reaktivitas. Mereka mungkin mudah tersinggung, selalu waspada terhadap bahaya, dan mengalami kesulitan tidur. Perilaku impulsif atau merusak diri juga bukan hal yang jarang terjadi. Meskipun paparan terhadap peristiwa traumatis merupakan penyebab utama PTSD, tidak semua orang yang mengalaminya akan mengalami gangguan ini. Ada berbagai faktor kompleks yang dapat mempengaruhi seseorang untuk mengembangkan PTSD. Salah satu faktor penting adalah kepribadian individu. Orang dengan sifat neuroticism yang tinggi cenderung lebih sensitif terhadap stres dan emosi negatif, mungkin lebih rentan mengalami PTSD setelah trauma. Selain itu, dukungan sosial juga memainkan peran yang sangat signifikan. Kurangnya dukungan dari keluarga, teman, atau komunitas dapat memperburuk dampak psikologis dari trauma dan meningkatkan risiko pengembangan PTSD. Individu yang merasa terisolasi dan tidak memiliki tempat untuk berbagi perasaan mereka cenderung mengalami kesulitan dalam mengatasi trauma. Faktor risiko lainnya adalah riwayat trauma sebelumnya. Orang yang pernah mengalami peristiwa traumatis di masa lalu, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan seksual, mungkin memiliki kerentanan yang lebih tinggi untuk mengembangkan PTSD jika mengalami trauma baru. Trauma sebelumnya dapat membuat seseorang menjadi lebih sensitif terhadap stres dan lebih mudah mengalami gejala PTSD. Prevalensi gangguan stres pasca trauma sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk jenis peristiwa traumatis yang dialami dan populasi yang diteliti. Secara global, diperkirakan sekitar 7-8% populasi pernah mengalami PTSD setidaknya sekali dalam hidup mereka. Namun angka ini dapat berbeda-beda di berbagai negara dan kelompok masyarakat. Di Indonesia, meskipun penelitian yang komprehensif masih terbatas, diperkirakan prevalensi PTSD juga cukup tinggi, terutama di kalangan korban bencana alam dan kekerasan. Perempuan cenderung lebih rentan mengalami PTSD dibandingkan laki-laki, terutama setelah mengalami kekerasan seksual atau kekerasan domestik.
Selain itu, anak-anak dan remaja yang mengalami trauma juga memiliki risiko lebih tinggi untuk mengembangkan PTSD karena sistem saraf mereka yang masih berkembang membuat mereka lebih rentan terhadap dampak psikologis yang berkepanjangan. Dampak PTSD dapat meluas dan sangat mengganggu kehidupan penderita, serta mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Penderita PTSD seringkali mengalami kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari, seperti bekerja, bersekolah, atau bahkan menjaga hubungan sosial yang sehat. Konsentrasi yang terganggu, kesulitan tidur, dan mudah tersinggung adalah beberapa contoh gejala yang dapat menghambat produktivitas dan kualitas hidup mereka. Selain itu, PTSD juga dapat memicu berbagai masalah kesehatan fisik, seperti sakit kepala kronis, nyeri otot, dan gangguan pencernaan. Stres yang berkepanjangan akibat PTSD dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, sehingga penderita menjadi lebih rentan terhadap penyakit. Riwayat untuk mengembangkan masalah kesehatan mental lainnya, seperti depresi, kecemasan, dan gangguan penggunaan zat, juga meningkat secara signifikan pada penderita PTSD. Dampak PTSD tidak hanya dirasakan oleh penderita sendiri, tetapi juga oleh orang-orang di sekitar mereka. Keluarga dan teman-teman penderita seringkali merasa frustrasi, marah, atau bahkan bersalah karena tidak tahu bagaimana cara membantu. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam memahami apa yang sedang dialami penderita dan merasa kewalahan dengan emosi yang kompleks. Anak-anak yang tumbuh dengan orang tua yang mengalami PTSD juga dapat mengalami dampak yang signifikan. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial, memiliki masalah perilaku, atau bahkan mengembangkan PTSD sendiri. Oleh karena itu, penting untuk memberikan dukungan yang komprehensif, tidak hanya kepada penderita PTSD, tetapi juga kepada keluarga dan orang-orang terdekatnya. Penanggulangan gangguan stres pasca trauma merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Kombinasi antara terapi psikologis dan dalam beberapa kasus pengobatan medis telah terbukti efektif dalam mengatasi gejala PTSD. Terapi perilaku kognitif merupakan salah satu pendekatan yang paling umum digunakan. CBT membantu individu untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir serta perilaku yang tidak sehat yang muncul sebagai respons terhadap trauma. Melalui CBT, penderita dapat belajar untuk mengelola emosi yang intens, mengubah pola pikir yang negatif, dan mengembangkan keterampilan coping yang lebih sehat. Selain CBT, desensitisasi dan pengolahan ulang gerakan mata atau EMDR juga merupakan terapi yang efektif untuk PTSD. EMDR membantu individu untuk memproses kembali ingatan traumatis dengan cara yang lebih sehat, sehingga mengurangi intensitas emosi yang ditimbulkan oleh ingatan tersebut. Terapi kelompok, terapi keluarga, dan terapi berbasis mindfulness juga dapat memberikan manfaat tambahan bagi penderita PTSD dengan memfasilitasi dukungan sosial, meningkatkan kesadaran diri, dan mengembangkan keterampilan relaksasi. Penderita PTSD dapat mengambil langkah proaktif dalam proses penyembuhan. Mencari bantuan profesional dari psikolog atau psikiater adalah langkah pertama yang penting. Berbicara dengan orang yang dipercaya atau bergabung dengan kelompok dukungan juga dapat memberikan rasa nyaman dan pemahaman. Selain itu, mempelajari dan mempraktikkan teknik relaksasi seperti pernapasan dalam dan meditasi dapat membantu mengurangi gejala emosional yang terkait dengan PTSD. Dengan dukungan yang tepat, penderita PTSD dapat secara bertahap pulih dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Orang-orang di sekitar penderita PTSD memiliki peran krusial dalam proses pemulihan. Memberikan dukungan emosional yang tulus adalah langkah pertama yang penting. Dengarkan dengan empati ketika mereka berbagi perasaan dan pengalaman mereka tanpa menghakimi atau menyalahkan. Hindari perkataan yang merendahkan atau meremehkan trauma yang mereka alami. Ciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, di mana mereka merasa bebas untuk mengekspresikan emosi tanpa takut dihakimi. Selain memberikan dukungan emosional, doronglah orang yang Anda cintai untuk mencari bantuan dari profesional kesehatan mental. Psikolog atau psikiater memiliki keahlian dalam membantu individu mengatasi trauma dan mengembangkan keterampilan coping yang sehat. Ingatkan mereka bahwa mencari bantuan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan.
Jangan lupa untuk menjaga kesehatan mental Anda sendiri. Merawat orang yang mengalami PTSD dapat menjadi sangat melelahkan secara emosional. Luangkan waktu untuk diri sendiri, lakukan aktivitas yang Anda nikmati, dan jangan ragu mencari dukungan dari teman, keluarga, atau kelompok pendukung lainnya. Dengan menjaga kesehatan mental Anda sendiri, Anda akan lebih siap memberikan dukungan yang berkelanjutan kepada orang yang Anda cintai. Selain itu, penting untuk memahami bahwa proses pemulihan dari PTSD membutuhkan waktu dan kesabaran. Hindari harapan yang tidak realistis dan jangan memaksakan mereka untuk pulih lebih cepat dari yang mereka mampu. Bersikaplah fleksibel dan siap menyesuaikan dukungan Anda seiring dengan perubahan kondisi mereka. Dengan memberikan dukungan yang tepat, Anda dapat membantu orang yang Anda cintai mengatasi PTSD dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Saya selesai sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di minggu mendatang dengan topik menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.